Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita mau update meme coin ya. Ini berita menurut saya wow. Agak mengejutkan ya teman-teman ya. Tapi di sini disclaimer teman-teman ya buat kalian semuanya ya, tetap pakai uang dingin ya. Dan segala sesuatu kalian tentukan baik-baik karena ini ada berita yang kurang mengenakan terkait sektor dari meme coin. Tapi ini bukan berita yang menjurus ke meme coin itu akan hilang dan lain-lain. Tidak ya. Tapi ada beberapa faktor yang patut kita bahas di video kali ini. Kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok bahasannya ya atau ke news intinya ya, kita update market dulu seperti biasa. Per video ini saya buat teman-teman ya. Di sini terjadi kenaikan Fear and Greed ya. Sekarang sudah kembali ke 30 lagi ya, ke 30 poinnya atau saya presentasikan saja ya. Jadi ada faktor keberaniannya naik untuk take a look ke market lagi ya. Tapi di sini teman-teman ya, untuk kalau kita lihat ya volume ini terjadi kenaikan ya sekitar hampir 4%, tepatnya 3,56% ya, dan sekarang sudah berada kembali di 3 triliun dolar ya untuk market cap overall crypto ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat Bitcoin di sini menguat teman-teman, sekarang berada di posisi 91.000 ya. Per 24 jam ini naik ya hampir 4% ya. Ethereum juga dan XRP dan beberapa koin lainnya. Ini per 24 jam mulai terjadi recover atau ya rebound lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat untuk satu minggu ya, untuk 7 hari ya, di sini ada beberapa yang masih merah ya. Kalau kita lihat ya, koin-koin apa saja itu, kita buka di sektor meme coin ya. Kita nggak usah berbicara altcoin di kali ini ya, nanti saja kita bahas. Kita akan fokus ke sektor meme coin. Kalau teman-teman lihat ya, per 24 jam ini hijau ya, tapi kalau kalian lihat dengan seksama di per 7 hari ya, ini 80% sektor meme coin ini teman-teman merah semua nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi patut kalian apa ya, bisa dibilang tambahkan faktor hati-hati kalian dalam mengadopsi meme coin ya. Menurut saya ya, kalau pendapat saya pribadi ya, untuk di meme coin, di koin micin, apalagi yang belum ada di exchange ya, kalian tuh jangan terlalu apa ya, hype dalam trade-nya ya. Kalian tuh biasa saja ya. Ya maksimal mungkin kalau kalian mau lihat koin-koin, meme coin, koin micin yang baru muncul ya, maksimal kalian pakai 100 dolaran lah ya. Jangan sampai kalian overall atau sampai 60% aset kalian ada di meme coin. Kecuali kalian di tiga besar ya. Saya selalu kuat di tiga besar ini ya. Dogecoin, Shiba Inu, dan Pepcoin. Untuk long term, menurut saya ketiga koin ini sudah jelas teman-teman ya. Menurut saya ya, kira-kira seperti itu. Karena holdernya sudah sering lah ya. Kalau saya bahas nanti panjang sekali videonya. Kalian bisa lihat di video-video pembahasan saya terkait saya pernah bedah Pepcoin, Shiba Inu, Dogecoin ya. Ketiga koin ini yang menurut saya sudah sangat-sangat saya percaya untuk long term. Tapi di bawahnya itu bukan saya nggak percaya ya, tapi mereka masih mempunyai tim-tim yang ngehold beberapa persen dari total supply. Itu sih sebenarnya ya yang jadi keraguan saya. Jadi kapan saja mereka bisa buang ya. Kalau kita berbicara Pepcoin, Shiba Inu, Dogecoin, walaupun banyak yang memegang ya, tapi mereka itu sudah tersirkulasi 100% di market ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi tracingnya lebih kuat ketiga raksasa ini ya, Dogecoin, Shiba Inu, dan Pepcoin ya. Tapi bukan berarti kalau kalian hold coin yang lain ini jelek, tidak teman-teman ya. Saya tidak mengatakan ini adalah jelek, enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Saya berbicara di sini adalah long term ya. Untuk jangka panjang menurut saya pribadi tetap di tiga koin ini ya, untuk tracing yang tinggi ya, karena banyak investor besar yang masuk di tiga koin ini ya.
Sampai di situ. Nah, di sini sudah ada beritanya ya di sektor meme coin teman-teman ya dari band kripto. Jadi tanpa kita sadari ya, jadi pasar meme coin ini sudah susut miliaran dolar teman-teman ya. Dan di sini ya benarkah super cycle ini sudah usai ya? Bisa ya, bisa enggak ya. Kalau saya pribadi mengatakan seperti itu, bisa ya, bisa enggak. Karena chart prediction pun itu masih bisa meleset ya dengan adanya bad news ya. Jadi kita jadi menurut saya kalau seandainya cycle kali ini atau market kali ini lagi jungkir ya atau lagi merah ya, itu bukan berarti koinnya jelek ya. Paham teman-teman ya. Jadi contoh kalian lihat koin-koin yang kalian pegang, contoh ya di sini, wah ini koin saya lagi merah nih, turun 20% ya, turun 10%. Ya maaf saja, ini menurut saya itu bukan karena koin kalian yang jelek teman-teman ya. Menurut saya karena apa namanya? Bad news karena overall kemarin itu jungkir semua ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas di sini untuk apa nih alasan dari band crypto mengupdate seperti itu ya. Jadi dalam 3 bulan terakhir ya pasar meme coin terperosok tajam di mana kapitalisasi pasarnya anjlok hingga 56,8%. Yes teman-teman ya. Jadi banyak orang mulai pindah ya karena seperti kemarin 5 koin yang dipilih Donald Trump untuk menjadi reserve Amerika Serikat ya, reserve kripto Amerika Serikat. Otomatis banyak juga spekulator-spekulator ya yang mengorbankan meme coin mereka dan pindah ke 5 koin tersebut. Entah ada yang jual Shiba-nya dia pindah ke Solana karena Solana dari lagi diskon banyak ya, atau entah dari apa namanya Pepcoin mungkin atau dari Dogecoin dia langsung pindah ke XRP. Ya saya rasa kalau pindah ke XRP sih banyak sih ya karena masih murah, apalagi yang pindah ke Cardano ya pasti lebih banyak karena XRP sama Cardano ini yang masih murah di antara 5 crypto reserve Amerika Serikat yang baru disahkan Donald Trump ya. Kira-kira gitu. Oke, untuk tahun 2024 ini menjadi era emas bagi meme coin. Nah, di sini sepanjang tahun total kapitalisasi pasar melonjak 500% dan gelombang narasi meme coin merajai jagat kripto. Tapi menurut saya nggak semua ya, karena yang merajai di 2024 saya rasa presale meme coin sih, bukan koin-koin yang senior ya, meme coin senior seperti Shiba, seperti Dogecoin, seperti HPP ya, yang naik-naik akhir-akhir ini, yang kemarin lagi banyak yang ribut-ribut ya kayak Mudeng ya dan temen-temennya, kira-kira seperti itu. Untung saya nggak pernah bahas Mudeng ya, karena banyak sekali konspirasi di dalamnya. Oke, di sini menurut jadi band crypto ini mengangkat dari CoinGecko ya. Jadi CoinGecko ini melaporkan bahwa meme coin menjadi tren kripto paling dominan di 2024, menguasai 14,3% dari total interest orang ya di market ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini lonjakan signifikan dibanding 8,3% di tahun 2023. Oke, jadi menurut saya di 2025 ini kemungkinan turun ya, tapi dengan lonjakan dari 2023, saya rasa meme coin di tahun 2025 ini akan masih agresif menurut saya ya. Tetapi sekali lagi untuk artikel semua bisa menulis seperti itu. Dan tetapi gini ya, tetap ada buktinya. Mereka tetap ambil sumber dari CoinGecko juga. Dan kalau kita lihat, dah benar sekali teman-teman ya. Nah di sini kapitalisasi pasar meme coin ini telah ambles ya, telah jungkir lah ya sejak Desember ya. Ini adalah narasi paling lemah dan tak lagi layak investasi, ujar seorang analis di Twitter ya atau di X. Nah, di sini pada 5 Maret data terkini mencatat total kapitalisasi pasar dari meme coin ini merosot menjadi 54 miliar dolar. Ini mempresentasikan penurunan 56,8% dari puncaknya di angka 125 miliar dolar pada 5 Desember 2024. Signifikan sekali turun, tetapi sekali lagi teman-teman ya, orang kedepannya akan lebih berfokus kepada altcoin dan Bitcoin ya. Kenapa seperti itu ya? Karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau kalian berbicara koin-koin meme, koin-koin micin, itu hype-nya menurut saya itu di tahun 2021 ke atas ya. Dari 2021 2022 itu paling panas lah ya. Nah, kesini teman-teman ya, orang karena beberapa institusi ya baik di dalam dan di luar negeri ya
mereka itu condong membawa narasi kripto itu ke Bitcoin saja ya, ke Ethereum saja. Itu kenapa orang-orang yang sudah senior main dari tahun 2017-an atau masih jadi meme hunter di tahun 2021 ya. Mereka dengan modal yang sudah ada terciptalah istilah cuan di meme coin ya, langsung buangnya ke Bitcoin ataupun altcoin, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, bukan berarti kalian pegang meme coin terus tidak akan ada waktu untuk meledak. Pasti itu akan ada ya. Setiap koin itu pasti punya narasi di mana mereka pasti meledak suatu saat nanti ya. Tapi ya kapan ya selalu saya terangkan ya, tetap meme coin itu di long term ya, di jangka panjang. Jangan berharap kalian investasi 1 juta, 2 juta, 3 juta masuk ke meme coin, apalagi kalian masuk ke DEX screener ya. Terus tiba-tiba kalian pengen langsung kaya. Contohnya kayak Star 10 ini ya, punyanya Cristiano Ronaldo, punyanya Ronaldinho ini, coba lihat ya, akibat FOMO ya dari sini dia dump. Sekarang itu turunnya jauh banget ya. Kira-kira gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat. Tapi menurut saya ini hanya masalah apa ya? Gejolak politik ya, gejolak ekonomi ya, gejolak apalagi nih? Banyak sekali lah bad news yang terjadi akhir-akhir ini sehingga membuat market kripto itu tidak stabil ya. Kenapa saya berikan argumen dan penjelasan terakhir seperti itu atau kesimpulan seperti itu ya, karena kita lihat fear and greed index ini, ketakutan dan ketamakan ya orang ya itu berada di 30 atau di 30% dari 100%. Ini overall ya. Berarti untuk overall dong, bukan hanya untuk meme coin. Kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.